Karena kalau tulangnya pecah atau ditekuk nggak boleh dipaksa, karena sakitnya yang dirasakan oleh mayit itu sama seperti ketika dia masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan kembali kajian Sabtu ketiga. Mudah-mudahan disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan kula jenengan senantiasa istiqomah, diberi kesehatan, kekuatan iman lahir dan batin Allah, panjang umur yang barokah, dan semua urusan kita dimudahkan Allah. Ala hadhin niyah wa likulli niyatin sholihah wa li hajatin wa hajatin lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ini judulnya Gigi Emas karena berdasarkan pertanyaan dari Pak Gondo Sunario. Ini orangnya pamit, dijawab tapi nggak hadir. Pak Gondo Sunario, Jamaah Masjid Nurul Iman Rumput Harapan, mohon pencerahan mengenai perawatan gigi. Pada umumnya kalau gigi kita patah tetapi akarnya masih kuat, maka dokter gigi tidak mencabut gigi tersebut, tetapi dipertahankan dengan cara menyambung, dipasang skrup yang terbuat dari logam, bisa dari emas, perak atau kuningan, kemudian dilapisi dengan bahan gigi tiruan dan dibentuk seperti gigi aslinya. Menurut informasi yang pernah saya dengar, apabila skrup yang dipasang terbuat dari emas, maka pada waktu orang tersebut meninggal dunia harus dilepas. Pertanyaannya, bagaimana apabila skrup tersebut terbuat dari perak atau kuningan? Apakah juga harus dilepas? Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan pertanyaan tadi, saya menemukan pendapat seorang ulama fikih yang bernama Imam Romli, punya kitab namanya An-Nihayah Al-Muhtaj. Beliau pernah menyinggung soal pakaian sutra yang hukum asalnya diharamkan bagi laki-laki. Jadi termasuk sutra dan emas. Dalam hadisnya Rasulullah melarang ya untuk dipakai orang laki-laki. Ia membolehkan laki-laki memakai sutra, nah, selama ada uzur tertentu. Begitu pula memakai emas itu diperbolehkan kalau ada uzur tertentu. Seperti kalau nggak pakai pakaian sutra ini gatel kabeh wae, Pak. Mungkin alergi, jenenge wong sugih. Kalau pakaian gini biasa masuk angin kembung, atau ada kutunya. Namun ketika meninggal dunia, sutra itu harus dilepas karena faktor yang membolehkan sudah tidak relevan lagi. Karena kalau sudah meninggal dunia, maka masuk angin, kembung, gatel sudah nggak ada. Karena sudah nggak ada yang menyebabkan sesuatu yang boleh, maka
ketika dia mau meninggal tidak boleh lagi dipakai pakaian sutra, harus kain kafan biasa. Ya. Nah, ini pendapat beliau di sini nih, nggak usah dibaca ya. Oleh karenanya, jika seseorang laki-laki memakai kain sutra misalnya untuk menghindari gatal-gatal atau kutu, dan sebab yang memperbolehkan pemakaian sutra tersebut ada sampai menjelang ajalnya, maka haram mengkafani jenazahnya dalam kain sutra berdasarkan larangan pemakaian sutra secara umum dan karena habisnya sebab yang membolehkan dirinya memakai sutra. Jadi ini wis mati ya wis, hal-hal yang tadi gatel semua sudah hilang, maka menjadi tidak boleh lagi karena sesuatu yang membolehkan, yang menjadikan rukhsah sudah hilang. Ya, ini berdasarkan satu kaidah al-hukmu yaduru ma'illatin wujudan wa adaman. Nah, lalu bagaimana dengan kasus gigi emas? Apakah ketika mati juga harus dilepas seperti dilepasnya kain sutra yang menempel pada dirinya tadi? Ya, ternyata ini sudah dibahas pada saat muktamar ke-6 Nahdlatul Ulama yang digelar di Pekalongan, Jawa Tengah tahun 1931. Berarti sudah lama, berapa tahun itu Pak? Ya. Menganalogikan dengan pendapat Imam Romli di atas, Mu'tamirin memutuskan bahwa apabila mencabut gigi emas tersebut menodai kehormatan mayat, maka hukumnya haram dicabut, tidak boleh dicabut. Nah, dan apabila tidak atau tidak menimbulkan mudharat, tidak menimbulkan kehormatannya hilang, maka bila itu seorang laki-laki yang dewasa wajib dicabut. Bila seorang wanita, anak-anak kecil, maka terserah kerelaan ahli warisnya. Dengan bahasa lain, wajib pencabutnya bila jenazah berjenis laki-laki dan pencabutan itu tidak menodai kehormatan jenazah. Mubah bila jenazah memakai gigi emas tersebut berjenis kelamin perempuan atau anak kecil. Dengan demikian, karena pemakaian perak atau kuningan tidak ada larangan bagi laki-laki, maka saat mati tidak boleh dicabut atau diambil. Nah, sudah selesai. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kita memperoleh gambaran terkait dengan pendapat ulama Imam Romli dan keputusan majelis ulama, bukan majelis ulama ya, peserta Mu'tamirin Nahdlatul Ulama di Pekalongan tadi. Jadi perlu saya tegaskan, itu kan ada klausul tadi, manakala ketika pencabutan gigi emas atau tadi lapisan emasnya itu menimbulkan mudharat, menimbulkan menodai kehormatan, maka justru haram dicabut. Karena di dalam satu hadis Rasulullah menyatakan begini, kasru azmil mayyiti ka kasriha hayyan, memecahkan tulang orang yang sudah mati itu sakitnya sama dengan ketika dia masih hidup. Jadi kula jenengan tidak boleh semena-mena memperlakukan mayit di saat memandikan atau merawat. Harus hati-hati, karena kalau tulangnya pecah atau ditekuk nggak boleh dipaksa, karena sakitnya yang dirasakan oleh mayit itu sama seperti ketika dia masih hidup. Jasadnya yang mati, tapi rohnya yang merasakan sakit, kira-kira begitulah ya. Oleh karena itu, sekali lagi ditegaskan bahwa kalau ada orang yang pasang gigi kemudian dilapisi atau ada sekrup yang dipasang itu emas, ada dua kemungkinan.
Kalau ternyata ngambilnya itu sulit dan harus operasi, dan itu justru akan menodai kehormatan atau merusak kondisi giginya, maka haram hukumnya untuk dicabut. Biarkan emasnya menempel di situ, ya. Tapi kalau kemudian menurut dokter gigi itu ngambilnya mudah dan tidak menimbulkan mudarat apapun, maka wajib untuk diambil. Ya, ini ada kondisi, berarti ketika ada orang yang punya kasus seperti ini, kita panggilkan dokter gigi, dikondisikan gimana caranya, ya. Kalau menurut dokter gigi itu sulit, harus operasi, maka nggak usah dicabut. Tapi kalau itu pengambilannya mudah, tinggal ngambil dan tidak menimbulkan apapun perubahan dalam gigi, maka sebaiknya dicabut. Tapi kalau itu adalah perempuan dan anak laki-laki, kalau memang perempuan dan anak laki-laki, terserah keluarganya. Boleh dicabut, boleh tidak. Karena apa? Karena pada dasarnya tidak ada larangan bagi perempuan dan anak kecil untuk memakai emas dan sutra, lebih-lebih perempuan. Sebab anak kecil kan termasuk yang tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan apapun bebas. Baru nanti ketika dewasa dia akan terkena taklif atau beban hukum itu. Nah, inilah pengantar Bapak Ibu untuk kajian pagi ini. Sebagaimana biasa, kami persilahkan Bapak Ibu untuk bertanya, tidak harus sesuai dengan materinya. Sebab tempo hari saya juga mendapatkan pertanyaan seperti ini, tapi kasusnya berbeda. Yaitu kebetulan ada teman dari Telkom, istrinya meninggal dunia waktu itu operasi pakai plat, ya. Platnya itu adalah plat baja, ya. Ada yang menyarankan untuk diambil. Nah, ingat, yang diambil itu adalah hanya emas, perak, kemudian kuningan, atau apalagi baja, tidak harus diambil. Wong emas pun itu kalau sudah ditanam di dalam, dan itu kalau diedel-edel lagi, itu pun juga tidak boleh, ya. Makanya ini kemudian saya sampaikan di sini supaya semuanya bisa memahami. Oke, Bapak Ibu, kami persilahkan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus masalah emas, memakai emas untuk para orang laki. Saya dulu pernah pembahasan salah satu kitab dibahas bahwa pada prinsipnya orang laki dilarang pakai perhiasan emas. Kemudian ada pengecualian misalnya. Pertama, gigi yang putus. Kedua, jari-jari putus. Bagaimana menurut pendapat Ustaz kita ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jadi sama seperti ini tadi, apa? Ya. Untuk gigi itu kan akhirnya ulama membolehkan, ya. Apalagi gigi putus tadi dalam rangka untuk menyambung supaya kuat dan tidak mudah berkarat, ya. Itu dalam bahasa fikihnya namanya masyaqqat. Al masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang sulit untuk kita hindari, maka hukum itu akan menjadi mudah. Artinya bagi orang normal pada umumnya dilarang,
tapi bagi orang-orang tertentu karena sesuatu hal menjadi boleh. Pemakaian sutra pada umumnya adalah haram bagi laki-laki juga pakai emas, tapi bagi orang yang terjadi mudorot ketika tidak pakai sutra seperti gatal ataupun yang lainnya, maka tersebut boleh. Pemakaian gigi dan sebetulnya semuanya itu adalah haram, tapi karena itu dibutuhkan di dalam rangka untuk kemaslahatan dirinya, maka boleh. Sehingga kemudian manakala ada pertanyaan apakah diambil atau tidak, ada dua kemungkinan tadi. Kalau mudorot tidak boleh dilepas, berarti boleh. Tapi kalau menimbulkan mudorot, maka justru tidak boleh. Ngoten. Nggih, sembarang ngoten, Pak. Jadi melihat situasi dan kondisi. Dan ini diperkuat kaidah taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah. Ternyata hukum itu sifatnya fleksibel, bisa berubah dan berkembang menurut situasi dan kondisi, ya. Itu. Seperti kula jenengan dalam kondisi normal, kalau yang terbiasa ikut mazhabnya Imam Syafi'i, sentuhan kulit laki-laki perempuan termasuk dengan istri membatalkan. Tapi kalau suasana tawaf di Mekah, wah, kalau ikut Imam Syafi'i gak mungkin itu kayaknya. Karena kita pakaian ihramnya mesti terbuka, kemudian berjubel, apalagi kondisi sekarang ya. Oh, orang sudah lama tidak boleh haji umroh, sekarang umroh ini masya Allah meludak, ya. Apalagi haji ini sudah 30 tahun lebih Bapak Ibu yang kami hormati antrinya, sehingga orang-orang sepuh berbondong-bondong untuk umroh. Nah itu kalau pakai mazhabnya Imam Syafi'i sangat sulit. Karena itu dalam konteks seperti ini kita harus pindah mazhab. Sentuhan kulit laki-laki tidak batal, hanya saja cara wudhunya juga harus dirubah. Kalau Imam Syafi'i ketika kita membasuh rambut cuma 3 helai saja cukup, depan saja kita sudah cukup. Tapi kalau Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, cara membasuhnya adalah seluruh kepala, ya. Dan itu mulai pertama sampai akhir harus digosok, tangannya diratakan, mboten asal digerojok aja. Atau kalau kamar mandi hanya digerojok kakinya gini, itu harus gosok-gosok ini. Nah setelah itu kita sentuhan laki perempuan istri kita gandeng kemana, tidak batal, ya. Oke. Jadi nggak boleh wudhunya ikut Imam Syafi'i, kemudian hal-hal yang membatalkan ikut Imam Hanafi, Maliki. Wudhu ini cuma 3 helai ini tok, bareng ngarepe wudhu maneh ketika sentuh oleh istri, aku ikut Imam Hanafi ae kan ngoten. Padahal wudhunya ikut Imam Syafi'i. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu monggo. Sekedar Bu, mboten kepireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan memperlakukan jenazah pada waktu memandikan atau perawatan kan harus hati-hati. Terus ada seseorang yang sebelum meninggal itu berpesan karena kebiasaan itu mandi air hangat. Gimana kalau sudah meninggal, apa itu perlu dilaksanakan atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasiat selama itu tidak bertentangan dengan syariat wajib dilaksanakan. Tapi kalau itu bertentangan dengan syariat tidak boleh dilaksanakan. Ya seperti tadi, karena kaya raya kemudian pesan nanti kalau saya mati minta di kain kafani dengan sutra. Atau kalau mati saya nanti supaya dikubur di pinggir jalan raya, biar kalau ada karnaval bisa melihat.
yaitu wasiat-wasiat yang tidak boleh dilakukan, karena di samping bertentangan dengan adat kebiasaan umumnya dan juga bertentangan dengan syariat. Kemarin juga pernah saya singgung, wasiat untuk ahli waris itu juga nggak boleh. Aku nikmati omah iki keno adikmu, atau yang menempati rumah ini adalah adikmu, padahal anaknya 3 misalnya. Mergo napa kok sing loro gak dikei? Mergo wablek kemarin itu wis ngentekno donyane ibuke misalnya ngoten. Sementara ketika ibunya bapaknya sakit gak pernah ada yang mau merawat. Sehingga ibunya wanti-wanti ojo sampai adikmu wis PN. Dan itu di atas notaris sudah disertifikatkan. Itu gak boleh haram. Karena apa? Walaupun anak ndablek kaya apa, Allah memberikan hak mereka, itu adalah harta warisan milik bersama. Karena itu kata Nabi, la wasiyata liwarithin, tidak boleh berwasiat terkait dengan masalah waris. Tapi kalau ada anak angkat yang sejak kecil ikut, kemudian sebenarnya anak angkat ini kan nggak berhak mendapatkan warisan karena tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan nasab. Untuk mendapatkan warisan maka itu boleh diberikan wasiat. Misalnya, aku kok nikmati iki rumah iki kekno adik yang sebagai anak angkat. Ini boleh dan wajib dilakukan. Ngoten. Nah, cuma kalau harta kekayaannya banyak, kata Nabi, tidak boleh melebihi sepertiga. Sepertiga itu sudah maksimal dan banyak. Nah, berarti yang lain mulai ahli waris yang lain. Nah, kalau minta nanti air hangat, wajib dilakukan. Ya, ojo terlalu panas dan juga jangan. Ya, karena ternyata di dalam hadisnya mungkin kita nggak pernah membayangkan, ternyata mayat itu berdasarkan hadisnya Nabi tadi itu merasakan sakit seperti ketika kita masih hidup. Karena itu di dalam kajian masail fiqh, ya, itu ada pertanyaan, bagaimana wasiat agar anggota tubuhnya nanti didonorkan. Nah, donor hati, donor mata, donor ginjal agar diberikan kepada orang lain. Umumnya ulama mengatakan ini haram meskipun sudah mati. Ya, kita wajib memuliakan anak Adam meskipun dia sudah mati, nggak boleh diperlakukan sebagaimana makhluk lain yang mati. Coba dibacakan Ustadz Iskandar. Intinya ya, yang terkait dengan apa namanya donor mata, donor bagi orang meninggal ini umumnya ulama mengharamkan, kecuali memang dalam kondisi yang darurat betul ya. Ini sebab kalau di Cina itu dijual belikan ya, tapi kemudian dideteksi manakala itu tidak menimbulkan efek samping dari pendonor, itu boleh ya. Ternyata seperti Pak Dahlan Iskan itu kan donorlah hati, ada anak muda yang hatinya dipotong yang sehat dan kemudian dicangkokkan dan akhirnya beliau juga sampai sekarang menjadi sehat, dan hati itu ternyata bisa tumbuh dan bisa normal kembali setelah dipotong. Wah, ini kecanggihan teknologi medis memang ya. Oh, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Nah, itu ya, alhamdulillah, terima
kasih Ustaz. Ya, jadi memang manusia itu punya kekhasan dibanding dengan makhluk yang lain. Kematiannya tetap wajib kita hormati, bahkan juga kita doakan, kita sholati, ya begitu. Karena itu kalau jenengan nek duwe musuh kepengin bales melok ngedusi Pak, marang nambah ketak tak ngono. Karena dia bisa merasakan sakitnya, ya. Nah, iya. Makanya ketika ada penggalian kubur yang tidak ada alasan yang disebutkan itu tidak boleh, haram. Tapi kalau ada kepentingan, nah ini lagi-lagi kajiannya sudah masuk darurat. Misalnya untuk pelebaran jalan atau harus memanfaatkan tanah kuburan itu kemudian dipindah, ini masuk kajiannya sudah darurat. Darurat itu adalah suatu hal yang terpaksa harus kita lakukan karena ada kemaslahatan yang jauh lebih besar meskipun harus mengorbankan. Nah, ya seperti itu ya Pak. Babi itu haram. Kalau kita di hutan kemudian tersesat, nggak ada makanan apapun kecuali harus makan babi demi menyelamatkan jiwa, maka makan sekedarnya untuk menyelamatkan jiwa itu menjadi boleh karena darurat. Membongkar makam karena merusakkan jasadnya mayit itu haram, tapi karena ada kepentingan otopsi dalam rangka untuk mengungkap suatu fakta seperti Freddy Sambo dan kawan-kawan, ya itu menjadi boleh. Itu ngaten. Ada lagi yang mau apa? Dari titipan pertanyaan. Oke. Dari Mas Wadi yang kaki hari ini nggak bisa karena kesehatannya. Dia bertanya, kalau pas hari Jumat sebelum azan sudah melaksanakan sholat tahiyatul masjid, apakah harus melaksanakan sholat qobliyah Jumat? Iya. Terima kasih. Nah, ini ada dua pendapat Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi pendapat pertama yang disunahkan itu sholat sunat tahiyatul masjid. Tidak ada sunnah qobliyatul masjid. Berdasarkan satu riwayat, ada seorang sahabat namanya Al-Ghatafani. Awalnya lupa saya itu siapa namanya. Ketika beliau datang terlambat, Rasulullah SAW sedang khutbah, tiba-tiba duduk, langsung disuruh berdiri. Silahkan Anda berdiri. Jadi di dalam khutbah ini Rasulullah langsung menyuruh sahabat namanya Al-Ghatafani ini untuk berdiri. Disuruh sholat sunat tahiyatul masjid. Ya. Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlisanna hatta yusolliya raka'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk terlebih dahulu, sholatlah sunat 2 rakaat. Cuma karena khutbah sudah berlangsung, Rasulullah bilang suruh mempercepat, memperingan bahasanya, ya, memperingan, jangan kemudian dipanjangkan. Nah setelah itu kemudian mendengarkan khutbah. Jadi perintahnya bukan sholat qobliyah. Nah itu satu. Tapi karena azannya 2 kali, ada kan 1 kali. Bagi yang 1 kali bisa jadi ketika itu sholat hanya tahiyat kemudian karena langsung khutbah, nggak ada kesempatan untuk sholat sunat qobliyah. Tapi bagi azan 2 kali, karena dikiaskan bahwa sholat Jumat itu hakikatnya adalah sholat zuhur, yang pernah kita bahas bahwa Jumat 2 rakaat berikutnya itu adalah diganti dengan khutbah. Nah sementara sholat zuhur dianjurkan adalah sholat sunat qobliyah, maka sehabis azan
tetap disunahkan sholat sunnah qobliyah. Umumnya bagi ulama NU menganjurkan sholat sunat tahiyat plus sholat sunat qobliyah. Tapi umumnya bagi orang Muhammadiyah ya itu hanya karena adanya satu, hanya sholat sunat tahiyat. Nah, kula jenengan bisa memilih dua ini. Nah, berdasarkan hadis umum yang disebutkan oleh Nabi bahwa di antara azan dan iqamah itu ada waktu yang mustajabah untuk berdoa. Nah, salah satu doa yang kita lakukan adalah dengan sholat sunnah. Itu. Jadi panjenengan bisa memilih di antara dua hal ini. Boleh kalau kula jenengan yakin ya sholat sunat tahiyatul masjid sekaligus sholat qobliyah. Bagi yang nggak yakin, yakinnya satu. Nah itu kan sama dengan doa iftitah niku sing saya pundi saja. Pas doa saya karo Allahumma ba'id baini bagus, kabiro walhamdulillah juga bagus. Kalau diamalkan kedua-duanya juga boleh, tambah dawa tambah api. Karena dalam sholat itu isinya kan doa. Cuma ning imami ya salah siji ae kesuwen. Ya. Makanya saya membaca kitab namanya Bidatul Hidayah. Ketika jadi imam harus mempertinggan makmum. Ketika rukuk sujud jangan lebih dari baca tasbih 3 kali. Cukup 3 kali saja. Ya. Jangan kemudian saking kepingin khusyuk jamaah diperlama sampai makmum menjengongak-jengongok. Nah, makanya saya pernah ceritakan dulu zamannya masih booming pengaruh sholat tahajud dalam kesehatan ini berdasarkan pernyataannya Dr. Soleh itu kan kemudian tiap Ramadan dipraktekkan di Masjid Al-Akbar sholat sunnah 2 rakaat tapi sampai tarhim waktu itu belum selesai. Banyak jamaah yang kemudian buyar dengan sendirinya. Tapi mari ngono wis gak didamel maneh sampai saiki. Ya. Itu. Oke, nggih monggo. Silakan. Niki monggo, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sumono, Pak. Nggih. Tadi begitu persoalan yang dibahas pada hari ini begitu hebat masalah emas di gigi. Tapi saya timbul pertanyaan, ada emas di tempat lain, misal saja orang yang kena sakit jantung koroner, kan masak ring itu juga dari emas banyak. Yang kedua, orang yang demi pekerjaannya perlu susuk dari emas. Kalau perempuan kan dari untuk kecantikannya, tapi ini laki-laki. Nah, contohnya adalah kuli bangun, kuli yang mengangkat itu ada yang memakai susuk emas, supaya kuat mengangkatnya. Bagaimana dengan persoalan hari ini? Begitu kalau laki-laki kan harus diambil tadi. Tapi bagaimana kalau ring ini, ring dari jantung? Saya minta tolong agak menyimpang, tapi ada satu persoalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kan mari kita cermati terkait dengan pengambilan ini ya. Pada prinsipnya secara umum memang tidak boleh. Tapi dalam kondisi tertentu untuk menyelamatkan jiwa pasang ring tadi ya, dan untuk pengobatan itu kemudian boleh. Apabila mencabut gigi emas tersebut menodai kehormatan mayat, maka hukumnya haram dicabut, artinya tidak boleh dicabut. Itu artinya kalau di dalam jantung
koroner pakai ring dengan emas, kalau dicabut kan berarti dibedel lagi, Pak. Lah medel itu nih kapan kula jenengan sing bedel itu dokter kan ya repot tambahan. Ya, karena nggak tahu di mana tempatnya, digolek kabeh kan gitu, dibedel. Nyeluk dokter wong wis mati ya kok yo nyeluk dokter ya tambah biaya maneh. Iya, edel-edel maneh. Toh akhirnya sudah mati. Dalam konteks seperti ini berarti masuk kategori haram dicabut karena menodai kehormatan mayat. Ya. Dan seperti yang saya sampaikan, ternyata menurut hadis Nabi itu juga merasakan sakitnya seperti ketika masih hidup. Kalau di anestesi, wong anestesi itu kan menghilangkan rasa nyeri. Ya. Memang secara lahir kita seperti ini tidak sakit karena sudah hilang semuanya. Tapi ketika proses sudah mati betul, itu barangkali berbeda prosesnya. Ya. Oke, sehingga Nabi melarang. Makanya sampai kemudian timbul persoalan ketika donor yang sudah mati mendonorkan anggota tubuhnya, itu tetap dihukumi haram. Nggak boleh. Betul. Ya. Sementara ngeten Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada saat kita bepergian rombongan, terus sholat Jumat, apakah wanita itu boleh sholat Jumat bersama dengan teman? Karena kalau kita sholat Jumat saat itu juga akan ditinggal. Terus pada saat selesai sholat Jumat, apakah wanita itu juga harus melaksanakan sholat zuhur? Terima kasih. Ya, jadi ini pertanyaan bagus. Untuk kasus sholat Jumat, dalam hadisnya hanya diwajibkan bagi laki-laki. Apakah boleh perempuan ikut sholat Jumat? Gimana Bapak-Bapak? Apakah wajib mengulang sholat zuhur? Nah, Bapak Ibu pernah umroh atau haji? Nah, kalau panjenengan posisi di Madinah itu kan ada namanya sholat arba'in, sholat 40 waktu. 40 waktu berarti 5 kali berapa? 8. Kalau hanya 7 hari pasti nerak Jumat kan ngaten nggih? Nah, padahal 8 berarti harus 8 hari nambahi sampai Sabtu lagi. Itu artinya kalau panjenengan kemudian tidak sholat Jumat bersama imam di masjid, maka sholat arba'innya tidak penuh. Oleh karena itu bagi jamaah haji umroh semuanya ikut sholat Jumat dan tidak wajib mengulang sholat zuhur. Tapi andai kata tidak ikut sholat Jumat tidak dosa karena tidak ada kewajiban bagi perempuan. Yang penting yang wajib adalah sholat zuhur. Kalau ikut sholat Jumat itu bonus. Sudah tidak wajib untuk qadha mengulang sholat zuhur lagi. Ada ya? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau menanyakan dalil dan hukumnya bagi perokok dan rokok yang karena sampai saat ini saya masih dengar ada pemuka agama yang mengagungkan. Iya. Ada kebingungan di situ karena sebenarnya kan rokok lebih banyak mudorotnya daripada baiknya. Iya. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Memang ini menjadi dua kubu ulama yang pro dan kontra. Kalau di Arab Saudi hampir semua sepakat ulamanya tidak boleh merokok. Kalau sampai jamaah haji itu konangan merokok itu ya dimasukkan penjara.
Orang sana nggak berani rokokan sembarangan di jalan, mesti delik-delik, Pak. Dan gambar orang merokok itu ditulisi dalilnya, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kehancuran. Terus di Indonesia diterjemahkan rokok membunuhmu. Gambare ada orang gulune bolong. Ya Allah. Satu. Tapi saya punya guru Profesor Dr. Syafiq Mughni. Pernah dengar namanya? Beliau itu adalah pernah menjadi pengurus Muhammadiyah, ketua Muhammadiyah Jawa Timur, dan juga pengurus Muhammadiyah Pusat. Ketika Muhammadiyah memutuskan rokok haram, beliau waktu kuliah kan ngajar di UIN Sunan Ampel, ternyata rokokan. Loh Ustaz, bukankah Muhammadiyah sudah melarang dan mengharamkan rokok? Jawab iku ning kantor, ning yoga jare ngono. Karena apa? Beliau itu bahasanya karena terbiasa ngerokok itu sambil mengeluarkan inspirasi, iku ngomongnya lancar. Tapi kalau nggak ngerokok, kok bahasanya ketenggengan kayak mandek sehingga nggak bisa menjelaskan dengan lancar. Nah, para alim ulama, kiai, NU umumnya itu kan ngajinya kitab berjam-jam dengan santri sehingga selingannya ngerokok. Oleh karena itu bagi NU rokok tetap makruh karena ada mudarat di dalamnya, tapi bagi yang lain malah wajib, sebab kalau nggak ngerokok malah kayak iso mulang. Ngene ku mau. Nah, Romo Yai Husain Ilyas Mojokerto itu usianya 93 tahun. Rokoknya gak mandek-mandek, Pak. Jadi kalau jagongan dengan beliau itu masuk, setiap habis mesti nyumet rokok. Kadang-kadang kita itu mau pamitan pulang sulit, karena apa? Karena mau pamit pulang beliau nyumet rokok lagi, berarti kan masih kongkon nunggu maneh. Tapi mau umur panjang. Guyonannya beliau bilang begini, wong rokok itu ada beberapa kelebihan. Satu, dibedeni maling. Sebab bengi-bengi ngerokok, maling mesti melayu. Loh, ono sing ngerokok ore berarti. Berarti omahe selamat. Nomor loro, panjang umur. Sebab nikmati kan gak iso rokokan dari ngono. Tandane panjang umur isik iso rokok. Dan mati ini dijamin husnul khotimah, begitu waktu kakek rokok mati bisa. Guyonan. Jadi sama dengan begini itu, Pak. Kepiting itu sebagian ulama mengatakan haram, sebagian halal, ya. Kemudian apalagi yang menimbulkan ada pilihan-pilihan seperti itu, ya. Ya seperti sholat qunut bagi orang NU adalah sunnah aba'ad. Kalau tidak qunut dianjurkan sujud sahwi, tapi bagi orang Muhammadiyah justru itu bid'ah, nggak boleh qunut. Nah, kene melok Muhammadinu, ya. Ya sing qunut dikai kesempatan qunut, makanya apa tadi ling imami suwi, sing nggak qunut ya meneng ae, kan ngoten. Oh, itu jenenge nasional. Ya, itu hebat itu, bisa merangkum semuanya. Ya. Wong itu hal-hal yang kadang-kadang tidak prinsip, tapi jangan sampai kemudian menyebabkan kita menjadi tidak harmonis di antara jamaah. Ya, karena walaupun tidak qunut ya sah sholatnya, karena itu bukan rukun, ya, tapi sunnah bagi yang meyakini sunnah, kan gitu. Ya. Seperti haji itu ada yang berpendapat bahwa ketika haji tidak disunahkan umroh berkali-kali.
Tapi sebagian ulama menyatakan kalau sudah selesai haji, walaupun di musim haji, tetap disunahkan umroh. Sehingga ketika saya jadi ketua kloter dan ketika jadi ketua suruh bimbing KBIH, itu daripada nunggu pulang, kebutuhan kloter terakhir, pulangnya kan terlambat, di Mekah lama, akhirnya daripada nganggur, ngajak jamaah yang mau umroh lagi dari Tanim, daripada umroh dari Indonesia mahal, mumpung di sana. Saya pernah umroh waktu haji tahun berapa itu sampai 7 kali, bahkan 9 kali pernah. Ya karena nggak budal dewi pakai ikhramane, mumpung di sana. Ya itu sudah selesai Pak ya? Halo, oke, saya kira demikian. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat dan barokah, disertai hidayah dan ridhonya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan bacaan salawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.